anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Siapakah orang yang tiba-tiba lemas dan kejang-kejang karena melihat Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, tiba-tiba memberikan materi luar biasa dalam forum retret kepala-kepala daerah di Akademi Militer di Magelang? Tentu saja, mereka yang lemas dan kejang-kejang itu adalah mereka yang terus-menerus mengkapitalisasi pandangan yang datang dari disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Inilah ini yang makin bikin blunder PDIP nih, ya kan? Kemarin datang retret di Magelang aja udah terlambat, ya kan? Mau sok-sok ngatur lagi coba, ya kan? Itu kan acara diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya udah ikut aturan main Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan. Keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar terkait retreat ya para kepala daerah yang hingga kini ternyata masih banyak dibicarakan oleh banyak netizen teman-teman ya. Mengingat Kebu yang melarang para kepala daerahnya untuk mengikuti retreat itu ya. Bahkan yang terbaru netizen dikagetkan dengan isu yang beredar di media sosial, bahwa katanya Mamak Ketum menginstruksikan para kader Kebu yang nggak ikut retreat agar ikut retreat gelombang kedua. Emangnya ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, macam kayak gitu. Kocak ya. Mending aja langsung dikarungin aja yang nggak ikut-ikut itu, termasuk Mamak Ketumnya. Hah? Gitu? Iyalah ya, biar nggak jadi duri dalam daging di negeri ini, karena ini menurut saya salah satu bentuk pembangkangan. Selain itu teman-teman, ada juga netizen yang sampai-sampai menyebut bahwa Gubernur Jakarta itu sebetulnya bukanlah Pramono Anung, melainkan Mamak Ketum. Sampai segitunya netizen menilai. Kalau menurut saya ya memang betul sih. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalian tau gak sih? Gubernur Jakarta sesungguhnya itu bukan Mas Pramono Anung, tapi Bu Mega. Betul gak sih? Terhadap materi yang katanya besok akan disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri telah menugaskan secara khusus Dr. Pramono Anung sebagai koordinator para kepala-kepala daerah dalam mengikuti kegiatan retreat. Dan kami harapkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Dr. Pramono Anung, karena dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah yang lain tersebut, Mas Pram selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Inilah ini yang makin bikin blunder PDIP nih, ya kan? Kemarin datang retret di Magelang aja udah terlambat, ya kan? Mau sok-sok ngatur lagi coba, ya kan? Itu kan acara diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya udah ikut aturan main Kementerian Dalam Negeri. Siapa pemateri hari ini, acaranya apa, rundownnya apa, itu semua sudah diatur sedemikian rupa bagus, ya.
melalui Kementerian Dalam Negeri. Dan itu sudah pastilah, sudah approval Bapak Prabowo Subianto, presiden kita. Ini pula lagi lah ngatur-ngatur, tiba-tiba dibilang lah ada koordinatornya lagi, seluruh kepala daerah dari PDIP, koordinatornya Bapak Dr. Pramono Anung, ya kan. Jadi kalau pematerinya ini nggak boleh ikut, kalau yang ini boleh ikut. Kalian buat pemerintah dalam pemerintah gitu, aduh gimana ya, bingung juga kan kok gini ya. Terus kalau pematerinya Bapak Gibran, ya, Wakil Presiden Republik Indonesia, emang kenapa? Kenapa harus tanya Dr. Pramono Anung dulu? Terus katanya Dr. Pramono Anung juga selalu kontekan dengan Bu Ketum, Bu Mega. Itu wakil presiden kami loh, kami pun tersinggung lah bos kalian ngomong kayak gitu. Lagian ya, gubernur itu memang bertanggung jawab ya kepada presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Itu tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah. Ya, jadi laporan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur itu dilaporkan gubernur kepada presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Itu udah fix banget. Ya, jadi nggak ada tuh laporan pelaksanaan tugas gubernur ke ketum dulu baru ke presiden. Nggak ada. Itu di mana aturannya? Kalau kalian ragu-ragu ya partai PDIP yang memperbolehkan akhirnya ikut retret, mending tarik semua, nggak usah ikut retret. Daripada kalau pemateri ini nggak boleh, pemateri ini boleh. Makanya pulang kampung sana ya bikin retret sendiri sama Bu Mega. Bu Mega aja pematerinya dari awal sampai akhir, itu lebih bagus ya kan, daripada kayak gini setengah-setengah hati. Ngapain? Ya, gimana menurut teman-teman terkait pertanyaan Mas Adril Purba di bagian depan tadi? Tahu nggak kalian teman-teman, katanya gitu kan? Ternyata ya yang jadi gubernur Jakarta itu bukan Mas Pram, tapi Mama Ketum. Gimana menurut teman-teman? Dan tadi juga Mas Adril Purba mengomentari bahwa klarifikasi yang disampaikan oleh juru bicara partai terbesar di Indonesia justru menjadi blunder. Betul ya, saya sepakat ya. Retreat ini kan kegiatan pemerintah ya kan. Jadi yang mengatur di sana itu yang ya pemilik acara, bukannya Pram. Aduh. Heran saya, siapa sih konsultan politik partai terbesar di Indonesia ini? Pantas saja ya Ibu Ketum itu setiap mencalonkan diri sebagai presiden nggak pernah menang ya. Soalnya konsultan politiknya macam ya, amatiran lah. Lanjut. Ibu Ketum minta kepala daerah partai terbesar di Indonesia yang belum hadir retreat ikut gelombang 2. Sekalian aja gak ikut, kenapa? Ngeri-ngeri pedas ya lawan Pak Prabowo. Aduh, emangnya ada gelombang 2? Kalau yang gak ikut cuma 10 kepala daerah ya kan. Emang gelombang 2 cuma 10 kepala daerah. Aduh, ini netizen jahil kayaknya ini. Nyindir partai kebo. Lanjut. Menjadi seorang petugas partai itu ternyata bisa membuat orang terkena amnesia, atau nggak usah amnesia deh, gampang lupa akan sesuatu yang udah disampaikan atau diucapkan gitu ya. Bahkan ini kejadian seperti ini bukan terjadi sama satu orang aja, tapi udah beberapa orang nih. Dan yang ini udah strike 2 kali dalam waktu yang berdekatan. Coba lihat dulu. Saya selalu datang lebih awal, nggak pernah terlambat, walaupun terlambat datangnya. Gimana coba konsepnya, datang lebih awal, tidak datang terlambat, walaupun terlambat datang. Gimana nih Pak Pram? Mungkin kalau besok mau menyampaikan sesuatu, dirangkai dulu lah di kepala apa yang mau disampaikan, biar nggak malu gitu. Dalam satu kalimat, apa yang disampaikan menjadi suatu hal yang kontradiktif. Lagian lucu banget gitu loh Pak Pram. Alasan keterlambatan datangnya ke retret itu karena nurutin mama, padahal udah diam di Jogja berapa lama, malah ngumpul di kafe. Bukankah kemarin juga Pak Pram sempat bicara bahwa akan tegak lurus bersama pemerintah ya kan? Karena menjadi terusan tangannya pemerintah. Seperti yang saya sampaikan berulang kali bahwa pemerintah daerah itu
salah satu tugas utamanya adalah mensukseskan apa yang menjadi misi visi dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo. Tapi kok begitu Mama bersabda, Pak Pram langsung lewat gitu? Yang perlu kita ingat bahwa semua kada atau kepala daerah yang mencalonkan diri walaupun lewat partai nih ya masuknya, ketika dia udah dipilih oleh rakyat dan sudah ditetapkan jadi kada, dia adalah perpanjangan tangan daripada pemerintahan pusat. Jadi yang berurusan dengan partai politiknya singkirkan dulu. Ya contoh-contohnya tuh kayak yang di Bali itu juga sampai ikutan tetap nggak datang. Betapa sedihnya ya ngelihat berani berbuat, berani mengajukan diri untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah, tapi justru malah begini aja, hal yang sesimpel ini udah membangkang. Bayangin nggak? Nanti kalau misalnya ada hal yang lebih penting lagi, terus Mama bersabda, Bunda bersabda, bangkang lagi. Iya, begitulah ya. Gimana menurut teman-teman? Ulasan cukup panjang ya, 2 menit lebih tetapi sangat padat yang disampaikan oleh Mbak Sylvia Tan yang berdomisili di Bali barusan ya. Saya sepakat, jadi memang ya banyak sekali orang itu yang berubah jadi amnesia gitu ya. Karena terlalu lama menjadi petugas partai, akhirnya itu mudah lupa lah gitu. Iya, dan juga tadi kayaknya ada pernyataan Mas Pram gitu ya, yang mengatakan bahwa datang lebih dulu, tidak terlambat, walaupun terlambat. Itu gimana maksudnya gitu ya? Ya, kalau nggak salah tadi ada pembahasan tentang itu ya, yang disampaikan oleh Mbak Sylvia Tan ya. Iya. Iya, menurut saya lucu gitu kan. Jadi paradoks sebetulnya mau ngomong apa sih ini orang kan begitu. Disiplin maunya kan ingin menunjukkan bahwa mereka ini adalah kader-kader disiplin gitu kan ya. Yang datang lebih dulu, nggak telat, walaupun telat. Maksudnya gimana? Alah, bingung saya mau ngomentarinya. Lanjut. 2 kepala daerah PDIP yang ikut retreat akan pindah partai. Bagus Pak, bagus banget, bagus tindakan Bapak ini. Karena Bapak dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Bapak ini harus nurut sama rakyat, harus menjalankan tugas dari rakyat, bukan nurut sama partai. Karena Bapak ini eksekutif, Bapak ini kepala daerah. Jika sudah terpilih rakyat, maka pertanggungannya kepada rakyat. Terus harus sejalan dengan pemerintah pusat. Beda dengan DPR. DPR kan ada fraksi. Fraksi kan harus mengikuti keputusan dari partai. Apa yang dilakukan harus ikut partai. Kalau kepala daerah enggak. Dan Bapak kalau keluar dari partai Bapak tetap jadi bupati. Tapi kalau Bapak keluar dari bupati, Bapak jadi petugas partai, mau ngapain? Ya kan? Saya sepakat. Semoga kader-kader yang lain dari partai Bapak mengikuti jejak Bapak. Respect. Iya, jadi menurut saya berharap tidak hanya 2 ya, tidak hanya 2 kepala daerah dari partai terbesar di Indonesia yang ikut retreat yang akan pindah partai ya. Kalau bisa dari sekian banyak itu ya minimal 75% atau 80% begitulah. Ya, kepala daerah yang berasal dari partai tersebut pindah partai gitu kan. Ya mengingat begini, kalian itu kan dipilih oleh rakyat. Apakah kalian itu yang saat ini masih 1 periode, apakah tidak ragu gitu loh? Apakah tidak takut pada periode kedua nanti Anda nggak ada yang milih lagi gitu loh, karena rakyat sudah tahu ternyata Anda ini petugas partai ya kan. Iya, udah langsung pindah aja ya, pindah. Udahlah pindah aja, lanjut. Selamat pagi Mas Bobi. Pagi Mas ya, Sito. pagi Mas. Ini bagaimana kegiatan retreat ini? Kan sudah berjalan hampir setengahnya ya. Semakin semangat atau bagaimana Mas? Semakin semangat. Apa aja sih Mas? Ya, keseruannya ada keseruan kebersamaan, baik di dalam materi dan di luar materi seru semua. Ini juga ada Pak Masington yang baru saja bergabung kemarin ya Pak. Ini bagaimana Pak
tanggapannya hari pertama mengikuti retreat seperti apa? Ya bangun pagi. Tantangannya bangun pagi. Iya, ini menarik sekali teman-teman ya. Sebetulnya tidak ada yang aneh dalam wawancara yang dilakukan oleh awak media barusan kepada Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ya. Cuma karena di sebelahnya itu ada asam sulfat ya kan, akhirnya ya banyaklah netizen yang berkomentar gitu kan. Salah satunya ya barusan ya, netizen berkomentar melalui tulisan yang ditulis di badan videonya. Oke, saya bacakan ya, yang bagian atas nih. Mansinton ya pura-pura Mansinton Pasaribu pura-pura tidak sakit hati karena akan jadi bawahannya Bobi Gubernur Sumut ya. Kalau udah masuk lingkaran Mulyono hilang kewibawaan seorang jenderal. Membedakan mana berlian mana belimbing sayur pun udah nggak bisa. Terserah ya kan. Padahal yang belimbing sayur itu ya kalian sendiri ya kan. Iyalah. Lihat muka Suneo gak punya malu. Sependapat. Momen memalukan Masinton Pasaribu dulu dihina. Kini jadi atasannya. Oh, maksudnya adalah Bobi Nasution. Bukan hanya Bobi loh, Gibran juga dihina loh, jadi wakil presiden loh. Sementara dia cuma jadi bupati ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Kita lihat momen pidato Wapres kita Gibran yang di situ hadir Masinton Pasaribu. Ini dia. Para menteri, wakil menteri, kabinet merah putih, kepala-kepala badan, Bapak Ibu, kepala-kepala daerah yang sudah hadir. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Nah ini Bapak Ibu, di tahun 2014 sampai 2024 ada 53 bendungan yang sudah anak merajuk matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. bertemu Pak Raden diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Samsul, keluarkan bakatmu, ayo. Ya, barusan kita ngelihat ya beberapa video sebetulnya dalam satu acara. Cuma kami mengambilnya dari beberapa konten kreator. Ada 4 video tadi yang kita sajikan secara bersama-sama, secara berurutan ya. Dan menarik sekali ya. Nggak tahu disengaja ataukah enggak ya. Jadi kamera ini selalu diarahkan ke arahnya Masinton Pasaribu. Dan tadi kita ngelihat atau apa namanya ya, bidikan kamera lah gitu ya ketika Masinton ini tertawa gitu ya. Iyalah, padahal yang sedang berbicara di depan adalah orang yang selama ini dia hina-hina ya, asam sulfat ya, Samsul, kemudian belimbing sayur, ayam sayur dan lain sebagainya. Oke, ini menarik sekali. Tadi ada sebuah tulisan ya atau pendapat netizen yang ditulis di badan videonya teman-teman. Coba saya bacakan ya. Masinton Pasaribu ikut mendengarkan dan tertawa saat Mas Wapres mengisi materi retreat kepala daerah. Iya, memang betul ya. Tadi kita lihat semacam itu. Cuma sebetulnya saya ada pertanyaan dalam hati gitu. Ini orang nggak punya malu atau gimana ya? Gua sampai keselek lihat aslinya yang komen. Waduh, cantiknya kayak bidadari, keselio mirip si Suneo. Alah, terserah lah ya. Lanjut. Siapakah orang yang tiba-tiba lemas dan kejang-kejang karena melihat
Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, tiba-tiba memberikan materi luar biasa dalam forum retret kepala-kepala daerah di Akademi Militer di Magelang. Tentu saja, mereka yang lemas dan kejang-kejang itu adalah mereka yang terus-menerus mengkapitalisasi pandangan yang datang dari disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Inilah mereka-mereka yang terus nyinyir terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo dulu dan sekarang kepada rezim pemerintahan Prabowo Subianto. Saya ingin memberikan catatan bahwa Anda semua keliru besar, bahwa ketika kesempatan diberikan kepada seorang Gibran Rakabuming Raka, ia membuktikan bahwa ia pantas menyandang status sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena itu, malulah Anda semua. Anda lemas, Anda kejang-kejang, karena Anda semua adalah orang yang tidak pantas menyandang status apapun, termasuk mungkin Anda yang datang dalam retret kepala-kepala daerah di Akmil Magelang. Ya, saya jawab ya. Pertanyaan dari seorang pengamat politik atau komentator politik. Ya, pengamat ya. Kalau istilahnya komentator itu kan kalau di dunia olahraga ya. Ini pengamat politik ya. Di dunia maya yang barusan kita dengar bareng-bareng. Siapa yang kejang-kejang, kelojotan, bahkan stroke massal ketika melihat si Gibran alias si Blimbing Sayur, si Asam Sulfat ya alias si Samsul berpidato atau mengisi acara dalam retreat yang dihadiri oleh ratusan kepala daerah di Magelang. Ya. Kalau menurut saya, yang kejang-kejang, yang kelojotan, yang stroke massal adalah ya itulah ya kader partai terbesar di Indonesia. Tetapi karena saat ini mereka sudah pada dalam mode yang sudah move on gitu ya. Jadi menurut saya yang paling kejang-kejang hanya ada 2 orang di dunia ini. Pertama adalah Sekjen Moncong Kura-Kura dan kedua adalah Mamak Ketum lah. Karena Mamak Ketum yang juga sudah sering mengatakan dirinya adalah Presiden Indonesia, anak presiden. Belum pernah dia mengisi pembekalan di hadapan para kepala daerah seluruh Indonesia ya. Beberapa waktu lalu memang pernah, tetapi nggak semuanya, ya kan? Iyalah, keren kali wakil presiden kita ini. Lanjut. Tidak pernah melarang. Saya ulangi, dalam surat. Ini maksudnya apa ya, klarifikasi apa ini ya mengenai tentang surat edaran itu? Ini kan sebenarnya sudah jelas. Ya masyarakat sudah tahu lah bahwa surat edaran itu memang isi di dalamnya itu nggak ada larangan, nggak ada. Yang adanya itu menunda dan menunggu instruksi lanjutan. Tapi ya berapa banyak masyarakat yang kecewa akan sikap hal itu? Banyak banget ya. Di Jawa Barat tentunya ada kader partai Anda yang sekarang nih dihujat sama masyarakatnya karena tidak mengikuti kegiatan retreat. Ada. Anda harus tahu itu. Terus, kalau memang tidak ada larangan, kenapa ketika ditanya awak media, ya, kader partai Anda tidak menjawab sepatah kata pun? Contohnya satu, Mas Pram. Awal beliau sebelum dilantik nih, setelah terpilih, ya kan? Sebelum disumpah jabatan, beliau mengatakan ini itu, masalah tentang kepala daerah lah ya kan? Si Yogyanya harus patuh, tunduk dan taat dan segala macam. Setelah dilantik nih, ya, sumpah jabatan, terus ada tuh surat edaran, gak ngomong sepatah kata pun. Itu kan menjadi pertanyaan publik jadinya, ya, menjadi perbincangan netizen, gitu. Jadi, ya terserah Anda gitu mau bilang apa kek. Yang jelas masyarakat udah pada pinter kok. Ibu Megawati Soekarno Putri telah menugaskan secara khusus Partai PDI Perjuangan, ya, mereka melakukan konferensi pers melalui juru bicaranya. Dia berbicara
terhadap materi yang katanya besok akan disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, sekali lagi saya tegaskan sebagaimana tadi uraian dalam materi konferensi pers, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri telah menugaskan secara khusus Gubernur Daerah Istimewa Jakarta Dr. Pramono Anung sebagai koordinator para kepala-kepala daerah dalam mengikuti kegiatan retreat. Dr. Pramono Anung telah diberikan kewenangan untuk membaca dinamika yang terjadi di lapangan, sehingga oleh karena itu penyesuaian itu akan dilakukan oleh Mas Pramono Anung dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator, dan kami harapkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Dr. Pramono Anung. Karena dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah yang lain tersebut, Mas Pram selaku berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan. Saya kira itu jawabannya yang dapat kami berikan pada malam hari ini, tidak lebih tidak kurang dan tidak juga boleh dilebih-lebihkan, kata jubir PDI Perjuangan. Semoga konferensi pers ini yang disampaikan pada malam ini dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang dinanti oleh rekan-rekan wartawan selama 3 hari terakhir ini. PDI Perjuangan, ya, kalian ini makin lama makin ngawur cara berpikirnya, ya. Kalian menyatakan ya di konferensi pers bahwasanya Ibu Megawati menugaskan secara khusus Gubernur Daerah Istimewa Jakarta Dr. Pramono Anung sebagai koordinator para kepala-kepala daerah dalam mengikuti kegiatan retreat. Yang menjadi pertanyaannya, Megawati itu siapa? Apa jabatan dia di negara Republik Indonesia ini? Dia cuman ketua umum partai, tidak punya hak untuk mengatur pemerintahan di negara Republik Indonesia ini. Kok sadar diri kenapa? Apa hak Megawati untuk menugaskan Pramono Anung sebagai koordinator ya para kepala-kepala daerah dalam mengikuti kegiatan retreat? Memangnya Megawati presiden? Kalau partai kalian ini mau tetap berdiri, ya, kusarankan sama kalian tukarlah ketum kalian itu. Karena dia bukan seorang negarawan. Seorang yang merasa berkuasa di negara Republik Indonesia ini, merasa seperti presiden yang bisa mengatur semuanya. Jadi buat rakyat Indonesia, sekarang kita tahu kenapa Pak Jokowi membangkang dari Megawati. Karena Pak Jokowi mementingkan kepentingan rakyat Indonesia. Sementara, coba kalian tengok, ketum PDI Perjuangan hanya mementingkan partainya sendiri. Megawati bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini. Jadi jangan suka mengatur-ngatur pemerintah. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kemarin bilang ya, jangan sampai ada matahari kembar. Matahari kembar itu sebenarnya Megawati Soekarno Putri, bukan Bapak Jokowi. Karena Megawati Soekarno Putri yang selalu berhalusinasi bahwasanya dia adalah pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Megawati tak sadar diri bahwasanya dia cuma sebagai ketum partai, bukan presiden di negara Republik Indonesia ini. Aneh. Ya. Wakil Presiden Republik Indonesia yang ingin ya, yang katanya besok ya memberikan materi
di retreat. Terus langsunglah Megawati menginstruksikan, ya, menugaskan secara khusus Gubernur DKI Jakarta Dr. Pramono Anung sebagai koordinator. Kalau wakil presiden ya memberikan materi pada retreat, wajar karena dia wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Sementara Megawati siapa? Megawati cuma rakyat biasa. Tak punya hak sama sekali mengatur di pemerintahan. Kusarankanlah sekali lagi lah, kalian tukarlah ketum kalian itu. Udah tak jelas itu. Berhalusinasi seolah-olah dia masih memimpin di negara Republik Indonesia ini. Lagi bagus kalian tukar ketum kalian itu sama Puan Maharani. Puan Maharani masih seorang negarawan bagi saya pribadi. Puan Maharani tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang melawan pemerintah. Sementara ketum PDI Perjuangan sekarang ini seolah-olah dialah presidennya. Dia yang mengatur di negara Republik Indonesia ini. Suruhlah Ibu Megawati itu istirahat saja. Umur pun sudah maghrib. Ya kan? Kan mending dia istirahat. Dia kasih kepada anak-anak generasi muda untuk memimpin di negara Republik Indonesia ini. Tak perlu lagi dia mengatur-ngatur di negara Republik Indonesia ini karena dia bukan siapa-siapa. Dia hanya ketua partai. Yang bisa diaturnya adalah kader-kader dari partai PDI Perjuangan. Bukan pemerintah di negara Republik Indonesia ini. Karena Megawati bukan siapa-siapa. Sayang kalian orang-orang pintar tunduk sama Megawati. Sementara pemikiran Megawati ya bertentangan dengan pemerintah di negara Republik Indonesia ini. Mau mengatur pemerintah sementara dia cuma ketua umum partai. Jabatan dia tak ada di pemerintahan. Sok-sok pula mau menugaskan ya Pramono Anung menjadi koordinator. Memangnya kau siapa? Yang berhak itu ya presiden di negara Republik Indonesia ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Bukan Megawati. Mau sadar diri kenapa? Partai kalian ini ya dengan sendirinya akan jatuh. Karena apa? Karena ketua umum kalian itu terlalu sombong, terlalu berhalusinasi seolah-olah dialah pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Suruh dia sadar. Sudah saatnya melepaskan jabatan sebagai ketum. Ganti itu sama Puan Maharani. Kalau di PDI Perjuangan dipimpin oleh Puan Maharani, PDI Perjuangan akan bangkit kembali. Tapi kalau selama Megawati Soekarno Putri yang masih menjadi ketua umum partai, percayalah partai kalian akan hilang dengan sendirinya. Iya, barusan kita ngelihat teman-teman ya, dua video yang membahas tentang persoalan yang sama, yakni klarifikasi yang disampaikan oleh juru bicara partai terbesar di Indonesia mengenai larangan ya dalam tanda kutip para kepala daerah yang berasal dari partai terbesar di Indonesia untuk mengikuti retreat di Magelang beberapa waktu yang lalu ya. Sebetulnya klarifikasi ini sudah dilakukan oleh yang bersangkutan ini sekitar 2 hari yang lalu, tetapi ya baru ramai di-stitch ya atau direspon atau dikomentari oleh netizen itu baru kemarin dan hari ini gitu ya. Intinya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh dua netizen barusan ya, termasuk ibu siapa lupa saya sampai ya, pokoknya ibu yang barusan ini yang berasal dari Sumatera Utara ya kan. Udah lama pula ya kan kami tidak menggunakan konten-konten yang dibuat oleh ibu ini sebagai materi. Intinya kami sangat setuju ya, dan kami nggak perlu mengomentarinya cukup panjang karena ya komentar netizen barusan panjang-panjang gitu loh. Kalau kami komentari juga nanti sampai subuh nggak selesai-selesai ya. Intinya ya simpulannya janganlah mencoba membohongi rakyat terus-menerus ya.
Jangan kalian pikir rakyat itu selamanya bodoh, jangan kalian pikir rakyat itu sebodoh jidat kalian gitu ya. Rakyat lebih pintar daripada kalian, walaupun sebagian kecil masih bisa diprovokasi dan digiring opininya, tetapi sebagian besar yang lain sudah nggak bisa, oke? Jangan berharap, jadi sudahlah, kalau bilang dilarang ya udah dilarang, nggak usah mengatakan nggak pernah melarang dan lain sebagainya ya. Justru rakyat semakin tidak empati. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen yang katanya si asam sulfat dipermalukan ya, si Bobi dan Gibran lah, kurang lebih seperti itulah ya. Ya iyalah, bagaimana tidak nggak malu gitu loh. Dua orang yang dia hina habis-habisan pada saat pilpres ya dan menjelang pilkada, ternyata justru jadi atasannya sekarang ya kan. Satu orang jadi gubernur Sumatera Utara dan satunya lagi jadi wakil presiden Republik Indonesia. Coba bayangin ya kan. Sedangkan dia sendiri anggota DPR dia kalah ya kan, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dia kalah, kehilangan satu kursi. Dan saat ini dia hanya menjadi seorang bupati. Tetapi untunglah ya kan, masih jadi bupati ya kan, tidak nganggur. Oke teman-teman. Yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan kabar retreat ya, para kepala daerah yang hingga kini ternyata masih hangat ya dibicarakan oleh banyak neti ya. Mengingat Kebo yang melarang para kepala daerahnya untuk mengikuti retreat tersebut ya. Bahkan terbaru ada kabar ya yang beredar di media sosial yang isinya itu katanya itu Mama Ketum itu menginstruksikan para kader Kebo yang nggak ikut retreat kali ini agar ikut retreat pada gelombang kedua. Emangnya ada gelombang kedua, gelombang 3 macam kayak gitu? Koclak ya kan. Mending langsung saja lah ya dikarungin ya, biar nggak jadi duri dalam daging gitu loh, nggak usah ikut retreat gelombang 2, gelombang 3. Ya kan emang nggak ada ya kan, iya dikarungin daripada jadi duri dalam daging di negeri ini. Selain itu tadi juga ada netizen teman-teman ya yang sampai-sampai menyebut bahwa Gubernur Jakarta itu sebetulnya bukanlah Pramono Anung melainkan Mama Ketum. Ya iyalah ya kan, kayaknya memang benar seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam menyajikan konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.